wanita yang disalahkan atas segala hal. Selama lebih dari 2.000 tahun, satu wanita telah memikul kesalahan atas kejahatan umat manusia. Namanya dibisikkan di gereja-gereja, dilukiskan sebagai rasa bersalah di dinding katedral, dan diajarkan kepada anak-anak sebagai alasan mengapa surga hilang. Tetapi bagaimana jika hampir semua yang Anda ketahui tentang dirinya tidak lengkap? Bagaimana jika ada versi ceritanya? Salah satu yang tertua di dunia, yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang, namanya adalah Hawa. Dan di Ethiopia, di dalam salah satu tradisi Kristen tertua yang masih bertahan di bumi, kisahnya tidak berakhir di gerbang taman. Sebagian besar Alkitab yang digunakan di Barat saat ini menghentikan kisahnya terlalu cepat. Satu bab, satu gigitan, satu pengusiran, dan kemudian ia hampir sepenuhnya menghilang dari halaman. Tetapi gereja Ortodoks Ethiopia melestarikan teks-teks yang ditinggalkan oleh kekristenan Barat berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab dengan nama yang bahkan tidak bisa diucapkan oleh kebanyakan orang. Kitab-kitab yang diam-diam dikeluarkan dari catatan resmi, tetapi tidak pernah hilang. Mereka hanya pergi ke suatu tempat di mana seluruh dunia berhenti melihat. Di dalam halaman-halaman ini, Hawa bukan sekedar catatan kaki. Ia adalah pribadi yang utuh, dengan duka, dengan ingatan, dengan kehidupan yang membentang puluhan tahun melampaui tembok Eden. Jadi, inilah pertanyaan yang layak untuk direnungkan. Apakah menurut Anda sejarah telah adil kepada Hawa? Atau apakah ia disalahkan atas sesuatu yang jauh lebih rumit daripada semuanya di taman? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Saya benar-benar ingin mendengarnya. Karena apa yang digambarkan oleh teks-teks kuno Ethiopia ini selanjutnya adalah sesuatu yang hampir tidak ada yang bicarakan. Kehidupan setelah surga, duka yang tidak pernah pulih sepenuhnya, dan sebuah rahasia yang dikatakan ia bawa sampai hari terakhir hidupnya. Tetapi sebelum kita sampai pada rahasia itu, kita perlu memahami apa sebenarnya teks-teks ini dan mengapa seluruh dunia hampir kehilangan mereka selamanya. Kitab yang dilupakan dunia. Bayangkan sebuah perpustakaan yang terkunci di pegunungan Ethiopia, dijaga oleh para biarawan selama berabad-abad, menyimpan halaman-halaman yang lebih tua dari sebagian besar negara di bumi. Itu bukan fiksi, itu nyata. Dan di dalam halaman-halaman itu ada versi Alkitab yang hampir seluruhnya dihapus oleh dunia barat. Inilah bagian yang mengejutkan kebanyakan orang. Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia memiliki 81 kitab dalam Alkitabnya. Bandingkan dengan 66 kitab yang digunakan oleh sebagian besar Alkitab Protestan saat ini. Itu berarti 15 kitab tambahan, seluruh cerita, seluruh kehidupan, yang dipotong dari versi yang dibaca oleh sebagian besar dunia saat tumbuh dewasa. Salah satu kitab itu disebut Kitab Yobel. Para sarjana meyakini kitab ini ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kitab ini menceritakan kembali bab-bab awal kejadian, tetapi dengan detail yang jauh lebih banyak. Nama, garis waktu, sejarah keluarga, dan ya, gambaran yang jauh lebih lengkap tentang kehidupan Adam dan Hawa setelah mereka meninggalkan Eden. Kitab lainnya adalah kehidupan Adam dan Hawa, kadang disebut kiamat Musa dalam tradisi lain. Kitab ini menggambarkan apa yang terjadi pada manusia pertama dalam tahun-tahun, bahkan puluhan tahun, setelah surga. Perjuangan mereka, enak-enak mereka, duka mereka, pemahaman perlahan mereka tentang dunia yang tidak pernah mereka persiapkan. Mengapa sisa umat Kristen meninggalkan kitab-kitab ini? Para sejarawan menunjuk pada konsili-konsili gereja berabad-abad lalu yang memutuskan kitab mana yang termasuk dalam Alkitab resmi dan mana yang tidak. Ethiopia, yang terisolasi secara geografis dan dilindungi oleh kerajaan kunonya sendiri, tidak pernah menerima memo itu, atau lebih tepatnya, tidak pernah menyetujuinya. Jadi sementara Eropa memangkas Alkitabnya, Ethiopia tetap menjaga cerita yang lebih utuh. Itu bukan konspirasi. Itu hanya sejarah yang menempuh dua jalan yang berbeda. Tetapi disinilah segalanya menjadi lebih berat. Jika Anda adalah tipe orang yang suka mengungkap cerita yang dunia coba lupakan, tekan subscribe sekarang. Karena apa yang diungkapkan kisah Hawa selanjutnya bahkan lebih meresahkan daripada bagaimana cerita itu dimulai. Karena menurut teks-teks yang dilestarikan ini, Hawa tidak hanya pergi dari Eden dan menghilang dalam keheningan. Dia hidup. Dia mengingat segalanya. Dan menurut tradisi, ingatan itu menjadi beban yang dia pikul setiap hari selama sisa hidupnya. Seperti apa sebenarnya Eden itu? Menurut sebuah kitab yang belum pernah dibaca kebanyakan orang, seperti apa sebenarnya Eden itu? Kebanyakan orang membayangkan Eden dengan cara yang sama, taman yang damai, apel, ular, kesalahan. Sederhana, rapi, selesai dalam beberapa ayat.
Tetapi versi yang dilestarikan dalam tradisi Ethiopia menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih aneh dari itu. Menurut kehidupan Adam dan Hawa, Eden bukan sekadar taman. Tempat itu digambarkan sebagai tempat dengan cahaya yang melimpah, di mana Adam dan Hawa hidup dalam keadaan bejana murni sehingga bahkan rasa lapar dan malu belum ada. Mereka tidak memakai pakaian karena tidak ada yang perlu mereka malu. Mereka tidak takut mati karena kematian belum diciptakan. Dalam penuturan ini, Eden bukan sekadar lokasi, itu adalah jenis keberadaan yang sama sekali berbeda, sesuatu yang sulit dibayangkan oleh pikiran manusia saat ini. Dan kemudian itu hilang. Teks tersebut menggambarkan momen pengusiran bukan sebagai perjalanan keluar dari gerbang dengan tenang, tetapi sebagai sesuatu yang mendekati kehancuran. Adam dan Hawa dikatakan menangis selama berhari-hari. Bukan berjam-jam berhari-hari. Mereka menolak makan. Mereka duduk di tepi taman, menatap rumah yang bisa mereka lihat tetapi tidak pernah bisa mereka sentuh lagi. Beberapa versi menggambarkan mereka dengan putus asa mencari makanan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka dan tidak tahu caranya. Mereka belum pernah lapar sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu apa itu rasa lapar. Bayangkan itu. Bayangkan semua kebutuhan Anda terpenuhi sepanjang hidup Anda, dan kemudian dalam satu saat, Anda harus belajar bagaimana bertahan hidup dari ketiadaan. Tetapi disinilah segalanya menjadi lebih berat. Jika Anda adalah tipe orang yang suka mengungkap cerita yang dunia coba lupakan, tekan subscribe sekarang. Karena apa yang diungkapkan kisah Hawa selanjutnya bahkan lebih meresahkan daripada bagaimana cerita itu dimulai. Karena menurut teks-teks yang dilestarikan ini, Hawa tidak hanya pergi dari Eden dan menghilang dalam keheningan. Dia hidup. Dia menjinggat segalanya. Dan menurut tradisi, ingatan itu menjadi beban yang dia pikul setiap hari selama sisa hidupnya. Seperti apa sebenarnya Eden itu, menurut sebuah kitab yang belum pernah dibaca kebanyakan orang? Seperti apa sebenarnya Eden itu? Kebanyakan orang membayangkan Eden dengan cara yang sama, taman yang damai, apel, ular, kesalahan. Sederhana, rapi, selesai dalam beberapa ayat. Tetapi versi yang dilestarikan dalam tradisi Ethiopia menggambarkan sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih aneh dari itu. Menurut kehidupan Adam dan Hawa, Eden bukan sekadar taman. Tempat itu digambarkan sebagai tempat dengan cahaya yang melimpah, di mana Adam dan Hawa hidup dalam keadaan begitu murni sehingga bahkan rasa lapar dan malu belum ada. Mereka tidak memakai pakaian karena tidak ada yang perlu mereka malu. Mereka tidak takut mati karena kematian belum diciptakan. Dalam penuturan ini, Eden bukan sekadar lokasi, itu adalah jenis keberadaan yang sama sekali berbeda, sesuatu yang sulit dibayangkan oleh pikiran manusia saat ini. Dan kemudian itu hilang. Teks tersebut menggambarkan momen pengusiran bukan sebagai perjalanan keluar dari gerbang dengan tenang, tetapi sebagai sesuatu yang mendekati kehancuran. Adam dan Hawa dikatakan menangis selama berhari-hari. Bukan berjam-jam, berhari-hari. Mereka menolak makan. Mereka duduk di tepi taman, menatap rumah yang bisa mereka lihat tetapi tidak pernah bisa mereka sentuh lagi. Beberapa versi menggambarkan mereka dengan putus asa mencari makanan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dan tidak tahu caranya. Mereka belum pernah lapar sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu apa itu rasa lapar. Bayangkan itu. Bayangkan semua kebutuhan Anda terpenuhi sepanjang hidup Anda, dan kemudian dalam satu saat, Anda harus belajar bagaimana bertahan hidup dari ketiadaan. Tetapi inilah detail yang membuat orang terdiam. Menurut tradisi ini, Hawa menyalahkan dirinya sendiri. Tidak dengan diam-diam. Tidak secara pribadi. Teks tersebut menggambarkan dukanya sebagai sesuatu yang melahap. Ia dikatakan percaya, selama sisa hidupnya, bahwa segala sesuatu yang salah setelah itu adalah kesalahannya sendiri. Setiap kesulitan, setiap kematian, setiap perjuangan yang dihadapi anak-anaknya. Rasa bersalah itu tidak memudar dalam setahun. Itu tidak memudar dalam 10 tahun. Menurut catatan ini, ia memikulnya selama sisa hidupnya, puluhan tahun, lama setelah Adam berdamai dengan apa yang terjadi. Pernahkah Anda memikul kesalahan atas sesuatu begitu lama sehingga itu menjadi bagian dari diri Anda? Perasaan itu, yang tidak sepenuhnya hilang tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu, itulah yang dikatakan oleh teks kuno ini dialami Hawa setiap hari. Dan rasa bersalah itu akan membawanya ke suatu tempat yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh dunia modern, sebuah rahasia yang ia simpan sampai akhir. Rahasia yang ia bawa seumur hidup. Inilah sesuatu yang hampir tidak ada yang tahu. Menurut tradisi kuno, Hawa tahu kematiannya akan datang, dan dia tidak ingin kebenaran itu hilang bersamanya. Dalam kehidupan Adam dan Hawa,
Ada momen di dekat akhir yang jarang dibicarakan di luar kalangan akademisi keagamaan. Adam sudah meninggal. Hawa sudah tua, sendirian dengan cara yang belum pernah dialaminya sebelumnya, dan dia bisa merasakan waktunya hampir habis. Dan alih-alih tetap diam, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengumpulkan anak-anak dan cucu-cucunya di sekelilingnya, dan dia menceritakan semuanya kepada mereka. Bukan ringkasan, bukan versi yang dilunakkan. Semuanya. Dia menceritakan tentang taman itu, tentang bagaimana rasanya kehilangannya, tentang rasa bersalah yang dia pikul setiap hari sejak saat itu. Menurut teks tersebut, dia secara khusus meminta putranya Seth untuk menuliskan semuanya, untuk mengukir cerita mereka di atas loh batu dan tanah liat, sehingga tidak peduli apa yang terjadi pada dunia setelah itu, kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi di Eden akan bertahan. Mengapa batu dan tanah liat? Karena Hawa dikatakan percaya pada sesuatu yang mengerikan. Bahwa dunia pada akhirnya akan dihakimi dua kali, sekali oleh air bah, dan sekali oleh api. Batu bisa bertahan dari air. Tanah liat yang dibakar keras bisa bertahan dari api. Dia tidak hanya menceritakan kisahnya. Dia mencoba untuk bertahan dari kehancuran dunia itu sendiri untuk memastikan kisah itu tidak pernah dilupakan. Pikirkan itu sejenak. Seorang wanita yang sudah kehilangan surga, kehilangan suaminya, kehilangan kehidupan yang dulu dikenalnya, dan tindakan terakhirnya bukanlah keputusasaan. Itu adalah pelestarian. Dia ingin kebenaran bertahan lebih lama darinya, bahkan jika dia tidak bisa. Pernahkah Anda ingin meninggalkan sesuatu, bukan uang, bukan barang, tetapi kebenaran tentang apa yang Anda alami, sehingga orang-orang setelah Anda benar-benar memahami Anda? Itulah yang dikatakan tradisi dilakukan Hawa di hari-hari terakhirnya. Dan menurut catatan ini, dia meninggal segera setelah menyelesaikan kisahnya. Tidak tiba-tiba, tidak dengan kekerasan, dengan tenang, dikelilingi oleh generasi-generasi yang sekarang membawa ingatannya ke depan. Tetapi disinilah cerita menjadi lebih menarik, karena apa yang terjadi pada Lolo itu setelahnya, menurut tradisi, hampir tidak pernah diceritakan di luar sumber-sumber Ethiopia dan Yahudi kuno. Dan itu terhubung langsung dengan sebuah cerita yang sudah Anda kenal. Kebenaran yang ditulis di atas batu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi pada Lolo yang diminta Hawa untuk dibuat Seth? Disinilah cerita terhubung dengan sesuatu yang mungkin sudah Anda dengar sepanjang hidup Anda, tetapi tidak pernah menyadari bahwa itu terhubung dengan Hawa sama sekali. Menurut tradisi Ethiopia dan Yahudi kuno, Lolo itu bertahan. Beberapa catatan mengatakan Lolo itu disembunyikan di gua-gua. Yang lain mengatakan keturunan Seth mewariskan pengetahuan yang terukir di atasnya dari generasi ke generasi, jauh sebelum ada sesuatu yang menyerupai tulisan seperti yang kita kenal sekarang ada di tempat lain di dunia. Dan menurut beberapa versi cerita, salah satu keturunan Hawa sendiri, beberapa generasi kemudian, akan diperingatkan tentang banjir yang akan datang. Nama itu adalah Nuh. Hubungannya halus, tetapi ada dalam teks-teks kuno ini, gagasan bahwa pengetahuan tentang Eden, rasa bersalah, peringatan yang coba dilestarikan Hawa, tidak hilang begitu saja menjadi mitos. Pengetahuan itu diwariskan dari tangan ke tangan, dari generasi ke generasi, di dalam garis keluarga yang menurut tradisi akhirnya mengarah pada kisah air bah yang sudah diketahui kebanyakan orang. Itu mengubah segalanya, bukan? Hawa bukan hanya wanita yang menyebabkan kejatuhan dalam teks-teks ini. Dia adalah orang pertama dalam sejarah manusia yang berusaha memastikan bahwa kesalahan tidak terulang. Dialah alasannya, menurut tradisi ini, bahwa ada yang mengingat Eden pernah ada sama sekali. Inilah sesuatu yang layak direnungkan sejenak. Kita semua membawa cerita dari keluarga kita sendiri. Hal-hal yang dialami kakek nenek kita. Kesalahan yang mereka buat, pelajaran yang mereka pelajari dengan cara yang sulit. Kebanyakan dari kita hanya tahu potongan-potongan, karena begitu banyak yang hilang di antara generasi. Kisah Hawa, dalam tradisi ini, adalah tentang menolak membiarkan itu terjadi. Pernahkah Anda berharap tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dialami oleh orang-orang sebelum Anda, bukan versi yang dihaluskan, tetapi yang sebenarnya? Itulah naluri yang sama yang dikatakan tradisi mendorong Hawa di hari-hari terakhirnya. Dan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Satu pertanyaan yang tampaknya diajukan oleh teks kuno yang hampir terlupakan ini kepada setiap pembaca ribuan tahun kemudian. Apa arti kisahnya bagi kita hari ini? Jadi mengapa semua ini penting sekarang, ribuan tahun setelah ditulis? Karena versi Hawa dalam Alkitab Ethiopia bukan sekadar cerita kuno yang duduk di suatu museum. Itu adalah cara yang sama sekali berbeda dalam melihat salah satu tokoh yang paling disalahkan dalam sejarah manusia. Bukan sebagai penjahat,
Bukan sebagai kisah peringatan yang direduksi menjadi satu keputusan buruk, tetapi sebagai seorang pribadi, seseorang yang hidup, yang berduka, yang menghabiskan puluhan tahun mencoba membuat sesuatu yang baik dari momen terburuk dalam hidupnya. Sebagian besar dunia hanya tahu versi Hawa yang muat dalam satu bab. Satu pilihan, satu konsekuensi, satu label yang melekat selama ribuan tahun. Tetapi tradisi yang lebih tua dan lebih utuh ini mengajukan sesuatu yang lebih berani. Bagaimana jika kita menilai orang berdasarkan seluruh cerita mereka, bukan berdasarkan momen terburuk mereka? Itu bukan hanya pertanyaan tentang teks kuno. Itu adalah pertanyaan tentang bagaimana kita melihat satu sama lain hari ini. Kita semua tahu seseorang, mungkin itu bahkan kita, yang didefinisikan oleh satu kesalahan, satu momen, satu hal yang terjadi bertahun-tahun lalu yang masih terus diingat orang seolah-olah itu adalah seluruh cerita. Tradisi Hawa, yang dilestarikan selama ribuan tahun di tempat yang dilupakan oleh sebagian besar dunia, menunjukkan bahwa sesuatu yang berbeda itu mungkin. Bahwa penebusan tidak menghapus kesalahan, tetapi kesalahan juga tidak harus menghapus diri kita. Inilah tepatnya mengapa teks-teks seperti ini penting. Bukan karena rahasia, dalam arti yang dramatis, tetapi karena teks-teks ini hanya ditinggalkan dari versi yang sebagian besar dari kita tumbuh dengannya, dan cerita yang ditinggalkan layak untuk ditemukan kembali. Jika cerita ini membuat Anda melihat Hawa secara berbeda, atau membuat Anda berpikir tentang orang-orang dalam hidup Anda sendiri yang pantas mendapatkan lebih dari sekadar momen terburuk mereka, beritahu saya di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika Anda pikir cerita ini mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar apa yang dikatakan tradisi Ethiopia yang sama tentang keturunan Kain. Cerita itu bahkan lebih sulit dipercaya, dan hampir tidak ada yang pernah mendengarnya.